Halo semua, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam kebajikan, salam harmoni. Berjumpa lagi dengan saya Imade Yudiana dengan NIM 18130411035 dari program studi pendidikan biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya kembali membawakan video kegiatan praktikum anatomi fisiologi manusia pada sistem sirkulasi, yaitu tentang penghitungan denyut nadi dan juga tekanan darah. Nah, ada pun tayangan videonya sebagai berikut, menyaksikan. Jantung adalah organ yang terpenting dalam sistem sirkulasi. Jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Kerja jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Adanya kegiatan kontraksi jantung sehingga darah dapat keluar dari jantung menimbulkan adanya suatu gelombang tekanan yang mendorong dinding arteri seperti berjalan, dan pendorongan teraba sebagai nadi. Jadi, denyut nadi adalah suatu gelombang yang teraba dalam arteri bila darah dipompa keluar jantung. Denyut nadi ini dapat dirasakan atau diraba pada arteri yang dekat dengan permukaan tubuh. Biasanya, denyut nadi yang paling mudah ditemukan adalah denyut nadi di pergelangan tangan atau denyut nadi dari arteri radialis. Metode yang sering digunakan yaitu dengan menempelkan ujung jari 2, 3, 4 ke arteri radialis. Metode ini disebut dengan metode palpasi. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk memeriksa denyut nadi, yang kedua untuk mengetahui dengan pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi, yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu, dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil praktikum. Adapun langkah kerja kegiatan praktikum ini. Pemeriksaan denyut nadi ini dilakukan berdasarkan beberapa kegiatan yang berbeda. Pada aktivitas istirahat yaitu berbaring, duduk, berdiri selama 1 menit yang diulang sebanyak 3 kali pengulangan. Sedangkan aktivitas fisik sebanyak 3 kali pengulangan yang dilakukan yaitu berlari di tempat, naik turun tangga, dan lompat-lompat selama 1 menit dan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Dalam kegiatan ini akan mencari rata-rata denyut nadi yang didapat pada masing-masing kegiatan. Adapun cara melakukannya, apabila dalam posisi istirahat, periksalah denyut nadi pada pergelangan tangan yakni pada arteri radialis dengan menggunakan jari 2, 3, 4 yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Selanjutnya hitung denyut nadi selama 1 menit dan ulangi kegiatan ini sebanyak 3 kali dan catatlah hasilnya. Pada pengukuran denyut nadi dalam posisi beraktivitas fisik, hitunglah terlebih dahulu denyut awal sebelum melakukan aktivitas fisik, sehingga dapat membedakan denyut nadi sebelum dan sesudah latihan fisik. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu 1 menit dengan pengulangan 3 kali. Setelah melakukan aktivitas fisik, catat dan ukur kembali denyut nadi setelah melakukan kegiatan fisik. Berdasarkan hasil praktikum posisi tubuh yang pada istirahat, mendapatkan hasil bahwa denyut nadi pada posisi tubuh berbaring lebih kecil dibandingkan posisi tubuh pada saat duduk dan berdiri. Sedangkan denyut nadi posisi duduk lebih kecil dibandingkan dengan denyut nadi pada posisi berdiri. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh gravitasi bumi pada saat kita berbaring. Gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah. Hal ini dikarenakan arah peredaran darah tersebut horizontal, sehingga tidak terlalu mempengaruhi gravitasi dan jantung tidak terlalu banyak memompa darah. Pada saat posisi duduk, semua tekanan darah cenderung stabil. Hal ini dikarenakan pada posisi duduk, sistem fase kontraktor simpatis terangsang melalui syaraf lambung menuju otot-otot abdomen. Keadaan ini meningkatkan tonus dasar otot-otot tersebut yang menekankan seluruh vena cabang abdomen yang membantu mengeluarkan darah dari cadangan vaskular abdomen. Detak jantung akan meningkat jika seseorang berada dalam posisi berdiri. Hal ini dikarenakan darah yang kembali ke jantung berjumlah sedikit.
Kondisi inilah yang memungkinkan penyebab adanya peningkatan tekanan darah jantung yang menandakan yang mendadak, karena adanya peralihan posisi dari posisi berbaring atau duduk menuju posisi berdiri. Nah, berdasarkan hasil pengamatan aktivitas fisik, didapatkan aktivitas fisik menyebabkan meningkatnya denyut nadi secara signifikan, di mana pada saat sebelum melakukan aktivitas fisik denyut nadi dalam keadaan normal, tapi setelah melakukan aktivitas fisik denyut nadi mengalami perubahan di mana denyut nadi meningkat dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada saat beraktivitas atau latihan melibatkan kerja otot. Ketika beraktivitas, maka otot-otot akan saling berkontraksi. Dalam proses kontraksi ini, otot-otot memerlukan banyak suplai oksigen untuk memenuhi kebutuhan energinya. Darah yang merupakan sebagai media transportasi bertujuan untuk memenuhi oksigen agar segera terpenuhi. Oleh karena itu, curah jantung akan meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan darah dalam aliran darah. Selain itu, rangsangan impuls simpatis menyebabkan fase konstriktor pembuluh darah dalam tubuh, kecuali otot yang aktif akan terjadi fase dilatasi. Hal ini yang menyebabkan denyut nadi meningkat setelah melakukan aktivitas fisik. Selain itu, otot-otot yang berkontraksi akan menekan pembuluh darah di seluruh tubuh, akibatnya akan terjadi pemindahan darah dari pembuluh darah perifer ke jantung dan paru-paru. Inilah yang meningkatkan curah jantung. Selanjutnya, meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Nah, berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa posisi tubuh dan beraktivitas fisik dapat mempengaruhi denyut nadi pada manusia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kegiatan 7 LKM sirkulasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan pengertian dari tekanan darah. Jawaban yaitu tekanan darah adalah tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tekanan darah seseorang meliputi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastol. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah waktu jantung menguncup, sedangkan tekanan darah diastol adalah tekanan darah saat jantung istirahat atau relaksasi. Selain untuk diagnosis dan klasifikasi, tekanan darah diastolik memang lebih penting daripada tekanan sistolik. Pertanyaan yang kedua yaitu, pada pembuluh darah apa saja yang saudara dapat menerima denyut nadi? Jawabannya, pada umumnya pengumpulan denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik, yaitu arteri radialis atau arteri pada pergelangan tangan lateral, kemudian arteri brachialis, arteri pada lengan atas medial, selanjutnya ada arteri temporalis, arteri pada tulang pelipis, kemudian arteri carotis, arteri pada leher, selanjutnya itu arteri femoralis, arteri pada lipatan paha, dan kemudian ada arteri popliteal, ada arteri yang terdapat pada lipatan lutut, kemudian ada arteri dorsalis pelvis, arteri pada punggung kaki, arteri rectus cordis, arteri pada dinding tulang iga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah dengan cara palpasi dengan auskultasi dari segi konsep, teori, sarana, prosedur, dan hasil. Perbedaan pemeriksaan tekanan darah, cara palpasi dengan auskultasi. Cara palpasi, pemeriksaan tekanan darah dengan cara menyentuh, meraba, dan merasakan pada ujung jari 2, 3, dan 4. Sarana dapat menggunakan siganometer. Dengan prosedur, cara kerja itu mindset dililitkan pada lengan kanan atas, dipompa sambil memegang arteri radialis. Pada saat sudah tidak terasa denyut nadi, mindset diturunkan secara perlahan sambil tetap memegang arteri radialis. Pada saat tertentu akan terasa kembali denyut nadi yang disebut dengan tekanan sistolik yang dapat diukur dengan metode palpasi, yaitu tekanan sistolik. Yaitu cara auskultasi, pemeriksaan tekanan darah dengan cara mendengarkan suara-suara alami dalam tubuh dengan alat tertentu. Sarana dapat menggunakan sigmanometer ditambah stetoskop. Prosedur
dengan cara mensat dihubungkan pada manometer air raksa lalu diriliskan di sekitar lengan dan laba arteri brachialis untuk menentukan letak stetoskop. Lalu mensat dipompa sampai unit brachial menghilang. Hilangnya unitan menanda bahwa tekanan sistolik telah dilampaui dan arteri brachialis tertutup. Turunkan tekanan mensat secara perlahan sampai terdengar bunyi detak yang menandakan tekanan darah sistolik. Bunyi yang terkenal disebut dengan bunyi Korotkoff yang terjadi bersamaan dengan detak jantung dan akan terus berdenyut dari arteri brachialis sampai tekanan dalam mensat turun di bawah tekanan diastolik. Pada titik tersebut bunyi menghilang yang dapat diukur dengan metode auskultasi yaitu tekanan sistolik dan diastolik. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah pemasangan mensat yang terlalu ketat atau longgar mempengaruhi hasil pengukuran? Jelaskan. Pemasangan mensat yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang dihasilkan. Tekanan darah yang dihasilkan lebih rendah dari yang normal, sehingga data tekanan darah lebih kecil dari normal. Sedangkan apabila mensat dipasang terlalu ketat, maka tekanan darah yang dihasilkan lebih besar dari yang normal, sehingga data tekanan darah lebih besar dari normal. Pertanyaan kelima yaitu mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan di lengan atas kanan? Jawaban, hal ini dikarenakan pemeriksaan tekanan darah pada posisi lengan kanan atas lebih akurat sebab jarak jauh dari jantung untuk menghindari suara bising pada saat pemeriksaan dibandingkan pada posisi lengan tangan kiri atas yang dekat dengan jantung, lebih bising dan menyulitkan pemeriksaan tekanan darah. Pertanyaan keenam yaitu jelaskan mengenai mekanisme yang mendasari suara Korotkoff. Suara Korotkoff terdapat 5 jenis yaitu mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, bunyi Korotkoff 1. Kontraksi vertikal menyebabkan aliran darah balik mengenai katup AV. Katup menutup dan membesar ke arah anterium sampai korda terdine. Menghentikan pembesaran ini, elastisitas korda terdine dan katup tegang kemudian mendorong darah balik ke ventrikel yang bersangkutan. Peristiwa ini menyebabkan katup bergetar dan menimbulkan turbulensi darah. Getaran kemudian merambat hingga terdengar di stetoskop. Bunyi Korotkoff 2 yaitu bunyi terjadi karena tertutup katup semilunaris secara tiba-tiba pada akhir sistol. Ketika katup semilunaris tertutup, katup ini menonjol ke arah ventrikel dan elastisitas katup akan melentingkan darah kembali ke arteri. Hal tersebut menyebabkan pantulan yang membolak-balikkan darah antara dinding arteri dan katup semilunarasi, dan juga antara katup dan dinding ventrikel dalam waktu singkat. Getaran yang terjadi di dinding arteri kemudian dihantarkan terutama di sepanjang arteri. Bila getaran dari pembuluh atau ventrikel mengenai dinding dada, getaran ini akan menimbulkan suara yang dapat didengar. Bunyi Korotkoff 3. Bunyi terdengar lemah, bergemuruh dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah diastol. Bunyi tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antara dinding-dinding ventrikel yang disebabkan karena masuknya darah dari atrium. Bunyi ini baru terdengar saat sepertiga bagian tengah diastol karena permukaan diastol ventrikel belum cukup terisi sehingga belum terjadi regangan yang cukup dalam ventrikel menimbulkan lentingan. Frekuensi bunyi ini sangat rendah sehingga telinga kita tidak dapat mendengar, namun bunyi ini dapat direkam pada alat fotokardiogram. Bunyi Korotkoff 4. Bunyi timbul saat atrium berkontraksi untuk membawa darah ke ventrikel sehingga terdengar bunyi getaran. Sedangkan bunyi Korotkoff 5 digunakan untuk mengukur tekanan diastolik. Pertanyaan yang ketujuh yaitu apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan? Jawaban, terdapat perbedaan pemulihan denyut jantung antara atlet dan non-atlet, yaitu pada atlet sering melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung kuat dan tebal akibat sering dilatih sehingga mengakibatkan kerja otot jantung efisien dan denyut nadi stabil. Aktivitas fisik refleksinya terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadi menjadi lebih cepat. Sedangkan pada non-atlet, karena jarang atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung lemah dan tipis akibat sering jarang dilatih sehingga mengakibatkan kerja otot
jantung keras, dan denyut nadi tidak stabil saat tiba-tiba melakukan aktivitas fisik. Non-atlet, refleksnya tidak terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara tidak teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadi menjadi lebih lama. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, secara teoritis bagaimana pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apakah tidak sesuai dengan teori? Jelaskan mengapa. Jawaban, posisi tubuh saat berbaring, duduk, dan berdiri dapat menyebabkan perbedaan tekanan darah dan denyut nadi. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Ketika berbaring, maka jantung akan berdetak lebih sedikit karena tubuh sedang posisi rileks dibandingkan saat ia sedang duduk dan berdiri. Hal ini karena ada efek gravitasi bumi. Pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah harus jauh lebih rendah karena ada peredaran horizontal sehingga tidak melawan gravitasi dan kerja jantung tidak terlalu berat untuk memompanya. Pada saat duduk maupun berdiri, kerja jantung dalam memompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi sehingga kecepatan denyut jantung akan meningkat. Pada saat berdiri, tekanan darah pada posisi berdiri lebih tinggi daripada posisi duduk. Hal ini dikabarkan karena pada posisi berdiri, tekanan darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan otot yang sedang berkontraksi untuk memompa berat tubuh. Hasil percobaan sesuai dengan teori, di mana pada saat berbaring, tekanan darah dan denyut nadi lebih kecil dibandingkan pada saat duduk. Tekanan darah dan denyut nadi lebih kecil dibandingkan saat berbaring. Hal tersebut karena adanya efek gravitasi pada saat perbedaan posisi tubuh yang telah dijelaskan sesuai teori di atas. Selanjutnya pertanyaan ke-9 yaitu, secara teoritis bagaimanakah pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan. Jawab, latihan fisik dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Hal ini diakibatkan karena saat beraktivitas sel tubuh memerlukan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk melakukan metabolisme sel yang diperlukan dalam menghasilkan energi untuk bergerak, sehingga peredaran darah di dalam tubuh akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar dan menyebabkan vasodilatasi. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan otot rangka, serta vasodilaksasi arteriol yang menyebabkan arteriol menyempit dan kerja jantung tiap satuan waktu pun bertambah sehingga volume darah pada arteriol akan meningkat dan tekanan darah dan denyut nadi pun meningkat. Hasil praktikum sangat sesuai dengan teori di mana denyut nadi dan tekanan darah akan meningkat ketika saat melakukan aktivitas fisik. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah? Jelaskan. Yang pertama yaitu faktor usia. Risiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah dapat meningkatkan seiring bertambahnya usia, khususnya pada orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Selanjutnya yang kedua, jenis kelamin, di mana pria ditemukan lebih cenderung mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan wanita. Selanjutnya ketiga itu faktor genetik. Peluang mengalami tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik karena hipertensi biasanya dapat menurun di setiap keluarga. Selanjutnya faktor keempat itu obesitas atau berat badan berlebihan. Obesitas atau memiliki berat badan yang berlebih dapat meningkatkan risiko kenaikan tekanan darah dan penyakit kardiovaskular karena adanya sistem tertentu di dalam tubuh yang teraktivasi. Sistem ini akan meningkatkan tekanan darah. Yang kelima, faktor kelima itu konsumsi garam. Konsumsi garam berlebihan dapat memicu penyerapan air dan tubuh meningkatkan tekanan darah. Yaitu yang ke faktor keenam yaitu konsumsi potasium. Konsumsi kadar garam yang berlebih dan potasium yang kurang adalah resep jitu untuk terjangkitnya hipertensi. Potasium dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan efek buruk dari garam. Faktor ke-7 yaitu konsumsi alkohol. Minum alkohol sebenarnya dapat meningkatkan tekanan darah. Minuman alkohol yang secara berlebihan dapat merusak jantung serta pembuluh darah serta meningkatkan kemungkinan terkena hipertensi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemunculan tekanan darah tinggi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu merokok. Merokok adalah salah satu faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi dan memicu penyakit jantung. Hal ini karena tembakau dapat merusak dan mempersempit dinding pembuluh darah arteri. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ke-11 yaitu, apakah tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah itu berbahaya? Jelaskan.
Jawabannya yaitu tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan penyakit jantung. Tekanan darah tinggi pada pembuluh darah akan menimbulkan kelainan detak pada jantung yang dapat menimbulkan gangguan kontraksi pada jantung yang menyebabkan seseorang sesak napas karena sirkulasi oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Apabila dalam pembuluh darah terdapat sumbatan serta tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. Dapat juga mengalami kebutaan karena pecahnya pembuluh darah pada mata. Dan yang lebih parah, pecahnya pembuluh darah dapat terjadi pada lini vital adalah pembuluh darah otak yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan pada tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, dan lemas akibat pasokan darah yang membawa asupan nutrisi serta oksigen yang menuju otak sangat sedikit dan juga kurang drastis, sehingga otak menjadi lebih sulit bekerja. Pasokan darah yang berkurang akibat tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan fungsi serta kerja organ tubuh menjadi tidak optimal dalam jangka waktu yang panjang. Darah rendah dapat menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi-fungsi organ penting, misalnya dapat menyebabkan gagal ginjal, jantung, dan juga berbagai organ penting lainnya yang kemungkinan terberat ada menyebabkan kematian. Nah, sekian dari kegiatan praktikum tekanan darah dan juga pengukuran berat nadi. Jadi di sini saya mohon maaf apabila terjadi pengucapan kata yang salah maupun tindak-tindakan dalam video yang tidak berkenan di hati para penonton. Maka daripada itu saya meminta saran dan kritik dari para penonton agar kedepannya dalam proses pembuatan video-video seperti ini lagi selalu lebih baik lagi dan tanpa ada kesalahan seperti pada video-video sebelumnya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan Salam Santi Om, Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih. Dadah.